warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kasih sayang Allah sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di awal waktu di masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita selalu kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan untuk seluruh sahabatnya, keluarganya dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah lampau kita membahas tentang sifat-sifat tercela, yaitu sifat sum'ah, sifat ria, ujub dan takabur. Pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kita akan melihat satu sifat tercela lainnya, yaitu sifat dengki. Dengki biasanya dia dihubungkan dengan iri dan dengki. Kalau iri ini lebih abstrak dia dan lebih dalam hati, nanti tidak nampakkan. Iri ini senang melihat orang susah melihat orang senang. Sedangkan kalau dengki ini sudah menjurus kepada tindakan-tindakan yang lebih lanjut daripada iri itu sendiri. Dengki ini hasil dari sifat dendam yang tercela. Yang paling awal dengki itu adalah iblis, yaitu dengki iblis kepada Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan oleh Allah kepada seluruh malaikat, dan bertanya kita, kenapa iblis digolongkan malaikat? Padahal iblis itu wa kana minal jin. Iblis itu diciptakan, dia itu dari golongan jin. Dia pengakuannya sendiri, khalaqtani min nar, dia diciptakan dari api, aku kau ciptakan dari api, kata iblis. Sementara malaikat sendiri diciptakan dari cahaya. Tapi kenapa digolongkan kepada iblis, kepada malaikat? Karena memang kedudukan daripada iblis pada waktu itu adalah kedudukan yang tinggi. Kedudukan iblis itu tinggi, sehingga namanya sebelum jadi iblis, ya, dia iblis itu kan dikata labasa, ya. Iblis itu awal namanya itu Azazil, ya. Sebelum diciptakan Adam, dia bernama Azazil. Dia itu sangat tinggi kedudukannya, ya. Di antara para malaikat datang nanya-nanya ke dia, sehingga dia itu merasa ini tinggi sekali. Maka ketika Allah mau menciptakan Adam, dia menunjukkan keengganannya. Sedangkan malaikat ketika Allah berfirman, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Maka Allah sebelum lanjut protes ini menutup terus, inni a'lamu ma la ta'lamun. Iblis masih lain ceritanya dia. Malaikat dah selesai. Ketika Allah stop, cukup. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau yang engkau tidak tahu. Maka iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, dia enggan. Enggan dia. Kenapa? Karena kok bisa Adam itu memiliki makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, sebutlah nama-nama, maka malaikat tak mampu menyebut nama-nama itu. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami enggak sanggup, enggak bisa kecuali yang telah engkau ajarkan. Maka disuruh sebut sama Adam, Adam menyebut satu persatu. Maka iblis merasa dendam sekali dia. Kemudian disuruh sujud, dia tidak mau. Dan ketika dia tidak mau, wa kana minal kafirin, dan itu dari golongan kafir. Iblis masih dendam dia. Ya, dia enggan. Nah, inilah dengki yang pertama. Dia tidak rela, tidak mau melihat kenikmatan yang ada pada Adam. Dia diciptakan Adam, dia dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, sementara Adam tetap dalam surga dengan bermacam kenikmatan.
Imam Ghazali rahimahullah membagi dengki ini ke dalam dua macam. Yang pertama, dengki yang ada pada seseorang sehingga menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang. Seorang itu ada nikmat, maka ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Maka keadaan ini haram. Kecuali ada pengecualian haramnya. Nikmat itu Allah berikan pada seorang yang jahat, seorang kafir, maka orang muslim tadi semoga nikmat itu enggak ada pada orang kafir itu, karena dengan dia memiliki nikmat itu dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang tersebut, ya Allah, kenapa kau turunkan nikmat kepada orang ini? Dia telah membuat kerusakan di muka bumi dengan nikmatnya, dengan pengetahuannya dia telah menciptakan senjata begini-begini, dengan hartanya dia telah melakukan kegiatan begini-begini. Maka orang tersebut boleh dalam keadaan tertentu, tetapi secara umum haram. Namun ada dengki yang menginginkan nikmat pada orang pindah kepada dirinya. Ini haram total. Sehingga hasil dari akibat daripada dengki ini memungkinkan orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ada karena misalnya ada orang kaya maka difitnah, itu kekayaannya itu dari hasil pelihara tuyul. Ada kemudian difitnah, dibakar rumahnya, diganggu terus menerus. Ini lahir dari sifat dengki. Padahal sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua beriman kepada rukun iman yang keenam, qadha dan qadar. Bahwa segala sesuatu itu, takdir itu, bahwa kita beriman takdir baik, takdir buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terima qadha itu, karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang malam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai, tidak syukur atas nikmat, tidak sabar atas cobaan, tidak rida atas ketetapan, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan lain selain aku. Dan kita beriman apa yang telah kita dapatkan tak bisa diambil orang lain. Rezeki yang kita dapat itu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diambil orang. Itu harus yakin kita. Enggak bisa diambil orang. Dan rezeki orang lain yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bisa kita miliki. Semuanya telah Allah tetapkan. Di sini ada para dokter. Ada pasien yang hanya bisa bernafas tapi tidak bisa masuk lagi air. Karena ternyata jatah air udaranya masih ada, tapi jatah airnya sudah selesai. Ada pasien masih bisa masuk air, tapi nggak bisa masuk makanan. Kayak mana pun diusahakan dengan selang segala macam, makanan tidak bisa masuk lagi, kecuali air. Ada seperti itu. Jadi oleh karenanya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah hari per hari, tidak bisa kita ubah itu. Sehingga apabila seorang masih ada jatah makanannya, maka makanan itu harus mendatanginya. Kita sudah pernah kita ulang bahwa buah kurma itu tumbuh di negeri Arab sana. Karena kita tidak datang ke Arab untuk mengambil buah kurma itu, maka buah kurmanya yang datang ke sini untuk kita. Demikian juga jeruk Cina yang ditanam di daratan Tiongkok sana. Kita tidak datang ke sana, maka jeruknya yang Allah datangkan ke sini karena memang itu rezeki daripada si hamba. Tapi kalau bukan rezeki si hamba, apa kata orang Aceh? Munyo hana rezeki yang bak bibi rod ulua. Yang hana rezeki bak bibi rod ulua. Ini dalam pemahaman ini. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu kan tidak merugikan kita. Seseorang misalnya sehat, apa masalah dengan sehat orang lain? Seseorang misalnya kaya, apa masalah dengan kita kaya orang lain? Seseorang misalnya memiliki jabatan, apa masalah jabatan orang dengan kita? Tergantung cara pandang kita. Padahal ketika ada saudara kita yang kaya, minimal kita berpikir dia tidak datang lagi pada saya berutang.
Ketika ada seseorang yang sehat, minimal kita berpikir, istrinya tak akan bangunkan saya malam-malam untuk bawa dia ke rumah sakit. Tetapi karena cara pandang kita berbeda, menyebabkan sifat dengki di dalam hati. Jadi ini agak terganggu saya, agak hilang konsentrasi karena HP yang berbunyi. Nampaknya udah diingatkan ya, padahal baru 9 menit. Subhanallah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga benar. Semoga sifat dengki ini tidak ada pada kita. Dengan kesadaran bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu telah Allah atur. Nikmat orang tidak mungkin berpindah kepada kita, dan nikmat kita tidak mungkin berpindah pada orang. Kemudian jangan sampai muncul usaha kita untuk mengurangi nikmat orang. Banyak Pak ya, ada orang melihat istri orang cantik, bagaimana kemudian diganggu supaya istri ini bisa cerai, kemudian dia kawin dengan istri ini. Padahal dalam Islam, wanita yang sudah cerai saja, wanita yang sudah meninggal suaminya, tidak boleh dikode-kodekan, disindir-sindir dalam masa iddahnya. Ada wanita meninggal suaminya, kita suka sama dia, maka kita bilang, Mbak, saya suka lah sama Mbak, ide maulah. Nggak boleh ganggu selama dalam masa iddah. Tapi ada orang bukan dalam masa iddahnya dia ganggu, masih sah sebagai suami istri, karena dia suka, maka di sisi suaminya dijelek-jelekan istrinya, di sisi istrinya dijelek-jelekan suaminya, sampai kemudian cerai, kemudian diambil untuk dia. Ada orang seperti itu. Ada orang misalnya memiliki suatu nikmat mobil yang bagus, bagaimana kemudian supaya nikmat itu berpindah kepada dia? Ada orang memiliki jabatan, dengan jabatan itu bisa bertemu masyarakat, tapi dia pingin terhadap jabatan itu, bagaimana dia fitnah sana sini, dan dia sanggup melakukan itu agar nikmat jabatan itu pindah pada kita. Sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jabatan itu pindah, tidak bertentangan dengan pernyataan awal bahwa rezeki, jabatan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Allah lah yang mempergantikan siang dan malam. Allah lah yang mempergulirkan kekuasaan dari seorang ke orang yang lain. Maka ketika misalnya nikmat itu bukan karena hasil dengkinya, itu memang sudah ketetapan Allah, pada tanggal fulan jabatan ini pada si fulan, pada tanggal ini jabatan ini pada si fulan, sudah dalam ketetapan Allah. Tetapi orang tersebut berdosa karena dengkinya. Semoga sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita menghindar diri dari sifat dengki ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akibat daripada dengki ini tidak lain yang kita dapatkan adalah kehinaan di depan makhluk. Nanti kita takut dan resah. Di hari kiamat nanti kita akan malu di hadapan Allah, karena Allah membuka semua kedengkian itu dan kemudian kita disiksa. Subhanallah. Di dunia kita akan malu, kemudian di depan makhluk kita takut dan resah, di hadapan Allah di hari akhirat nanti kita akan Allah permalukan dan kemudian kita akan disiksa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.